Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Bidikar Bejangon? Kita ketemu lagi di channel Bidikar Bejangon bersama saya Gunadi Widina Cahyo. Nah sahabat, di episode ini saya mengajak sahabat untuk mencoba memahami satu istilah yang selama ini sering membuat orang bertengkar. Tidak hanya pertengkaran antara umat yang berbeda agama, tapi bahkan juga yang satu agama. Nah, istilah tersebut adalah istilah kafir. Nah, seringkali orang langsung emosi ketika dikatakan kafir. Bahkan kata kafir yang terdapat di surat Al-Kafirun ini pun diprotes oleh orang lain, dan bahkan ada yang katakan supaya direvisi atau diralat, diganti dengan kata-kata lain. Nah, ini terjadi karena sebenarnya kurangnya pemahaman tentang kata kafir tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan jelasan ini kita akan bisa lebih paham dan tidak lagi bertengkar tentang hal ini. Nah, kata kafir ini adalah satu kata yang tidak berdiri sendiri. Secara makna kata kafir ini diartikan sebagai menutup, orang yang menutup diri. Kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan cover. Ya, cover, kafir. Cover itu menutup, menutupi. Nah, kafir itu juga artinya menutup. Menutup terhadap apa? Karena ini sifat seseorang, maka kata kafir yang disematkan pada seseorang menyatakan bahwa orang tersebut menutup diri terhadap sesuatu. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang menggunakan kata kafir, maka kata kafir di situ dimaksudkan untuk orang yang menutup diri terhadap ajaran Al-Quran, orang yang menutup diri terhadap kebenaran Al-Quran. Misalkan tokoh-tokoh di zaman jahiliyah dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Islam menyatakan kedua tokoh ini sebagai orang kafir karena Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang-orang yang menutup diri dari Islam, menutup diri dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Islam menyebut mereka kafir. Sehingga bagi orang yang non-Muslim ini pun juga nggak perlu marah, karena kan memang mereka itu menutup diri terhadap ajaran Islam. Ya, kalau mereka tidak menutup diri, tentu mereka mau menerima Islam menjadi agamanya. Tapi karena mereka tidak mau membuka diri atau menutup diri terhadap ajaran Islam, makanya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Maka orang Islam mengatakan mereka kafir. Kafir terhadap ajaran Islam. Dan bagi umat Islam kalau dikatakan kafir oleh orang non-Muslim pun juga nggak masalah sebetulnya. Nggak perlu kita marah. Ngapain kita marah? Kalau ada non-Muslim mengatakan, oh orang Islam itu kafir, iya, kita kafir terhadap ajaran mereka. Kita beriman kepada Allah dan kita kafir terhadap ajaran di luar agama Islam. Maka kafir ini adalah kata-kata yang tidak berdiri sendiri. Kafir terhadap apa dulu? Umat Islam yang beriman kepada Allah pasti kafir terhadap iblis. Tidak mungkin kita beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada iblis. Ya, ini dua hal yang bertolak belakang. Kalau kita beriman kepada Allah pasti kafir terhadap iblis. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang
menjadi pengikut setan, pengikut iblis, berarti dia kafir kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan kita kafir, jangan marah dulu. Kafir terhadap apa dulu? Nah, bagi saya kalau ada orang mengatakan Pak Gun kafir, ya nggak masalah. Saya memang kafir terhadap apa? Terhadap iblis. Saya membuka diri terhadap ajaran Islam, terhadap kebenaran Allah, tapi menutup diri terhadap ajaran iblis atau godaan iblis. Karena saya menutup diri dari godaan iblis, maka saya kafir terhadap iblis. Jadi kafir di sini menutup diri. Sehingga sebetulnya nggak ada permasalahan yang perlu dipertengkarkan dalam hal kata kafir ini. Kafir bukan sesuatu yang hina atau sesuatu yang aib, enggak. Siapapun bisa jadi kafir karena dia pasti menutup terhadap sesuatu, menutup diri terhadap sesuatu. Dia membuka diri terhadap suatu hal dan menutup diri terhadap hal yang lain. Kalau dalam hal agama, kalau kita membuka diri terhadap kebenaran berarti kita beriman kepadanya. Tapi kalau kita menutup diri dari sesuatu, maka kita kafir terhadapnya. Ya, contoh gampangnya, kalau umat Islam beriman kepada Allah, maka pasti kafir terhadap iblis. Maka kalau ada orang lain dalam pandangan Islam yang mengikuti ajaran iblis, maka kita mengatakan mereka kafir karena menutup diri terhadap Islam, menutup diri terhadap kebenaran. Nah, sama seperti kalau saya bertanya pada seseorang, Anda suka? Dengan pertanyaan seperti ini pasti orang yang bertanya bingung, suka apa? Pasti dia nggak akan bisa menjawab saya suka apa, karena kata suka tidak bisa berdiri sendiri. Suka terhadap apa dulu. Tapi kalau pertanyaan saya, Anda suka sate, baru dia bisa jawab. Anda suka olahraga, baru bisa jawab, ya saya suka olahraga. Oh, saya tidak suka sate. Tapi kalau saya hanya bertanya, Anda suka apa dulu? Nah, begitu juga kata kafir. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, kafir terhadap apa? Jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru marah. Kalau ada orang mengatakan Pak Gun kafir, ya alhamdulillah saya bilang, saya kafir terhadap iblis, beriman terhadap Allah. Nah, sehingga karena kata kafir ini bukan suatu kata yang berdiri sendiri, maka kita tidak perlu cepat emosi, sakit hati ketika kita dikatakan kafir. Kafir terhadap apa dulu? Dan tidak perlu juga bagi non-muslim mengusulkan supaya surat Al-Kafirun direvisi. Demikian sahabat, dengan pemahaman istilah kafir ini, maka kita sama-sama berharap supaya kita bisa lebih memahami makna kafir ini sehingga tidak menjadi bahan pertengkaran. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang kata kafir. Jangan sampai kita menjadi bertengkar dan dipecah belah oleh pihak lain dengan memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang istilah kafir ini. Maka kita pahami, sehingga dengan memahami istilah kafir ini, maka diharapkan kita bisa menolak ataupun menangkis ya setiap usaha pihak-pihak yang ingin memecah belah ya persatuan kita, baik sesama muslim maupun antara umat-umat yang berbeda agama. Mari kita hidup berdampingan walaupun berbeda agama sebagai saudara yang saling menghargai perbedaan masing-masing, yang saling menghargai pilihan masing-masing. Dan jangan biarkan mereka-mereka yang punya kepentingan memecah belah kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu lagi di channel mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda. Tetap channel yang sama, channel Pendidikan Bocah Ngon. Terima kasih sahabat telah mengikuti dan mendukung channel ini, dan mohon dukungan dan doa sahabat semuanya agar channel Pendidikan Bocah Ngon bisa terus bermanfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Ngon.
Bagi orang yang dikatakan, ulangi, maka dengan memahami istilah kafir ini, maka insya Allah kita bisa memeti dan mohon doa dan dukungan sahabat